البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, untuk hadis yang semalam, hadis mana itu? Yang nomor 186, Ana mengatakan Wuhaib, beliau Abu Muhammad, yang betul Abu Bakar ya. Baik. Abu Bakar, Ana salah mengatakan Abu Muhammad. Kemudian masuk ke bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babul arba'un. Bab isti'mali fadli wudu'in nas. Bab memakai sisa air wudu orang lain. Imam Bukhari tidak terang-terangan mengatakan boleh atau tidak boleh. Karena apa? Memang khilafnya banyak, tetapi jelas tajuknya itu mengisyaratkan beliau condong seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil, yaitu boleh. Thayyib. Wa amara Jarir bin Abdullah ahlahu ayyatawaddau bi fadli siwakih. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an memerintahkan keluarganya untuk berwudu dengan sisa siwak beliau. Gimana sisa siwak? Nah, itu diriwayatkan, dinukilkan oleh Al-Hafidh, yaitu diriwayatkan di dalam oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau. Jadi Jarir memasukkan siwak ke dalam air, ke dalam bejana. Kemudian beliau menyuruh anggota keluarganya untuk berwudu. Ini menegaskan bahwasanya air tadi tetap suci dan menyucikan, padahal sudah terkena siwaknya Jarir. Itulah yang menjadi sisi pendalilan. Tetap bahwasanya, apalagi dijelaskan oleh Ibnul Mulakin rahimahullah dalam syarah beliau dalam Taudhih, bahwasanya siwak sendiri sebagaimana sabda Rasulullah SAW, matharatun lil fam wa mardatun lirrabb, menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Hadis Aisyah, hadisnya sahih. Jadi bagaimana sesuatu yang dia itu suci kemudian menyebabkan yang lain jadi ternajisi, ini tidak benar. Makanya air sisa wudhu orang lain, sisa untuk bersuci, karena siwak juga bagian dari bersuci juga, maka ini tidak menyebabkan air tadi jadi najis. Thayyib. Al-hadisus sabi' wa samanun ba'dal mi'ah. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam qala sami'tu Aba Juhaifah yaqul kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami bil hajirah, yaitu di siang hari yang sangat panas, dikatakan hajirah, yaitu di teriknya matahari. Fa utiya bi wudu, kemudian didatangkanlah kepada beliau air wudu, fatawadda, maka beliau pun berwudu. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ih, kemudian mulailah orang-orang mengambil sebagian dari sisa wuduknya Nabi. Fayatamassahu nabih, kemudian mereka mengusapkan air wuduk tadi ke badan mereka. Fasallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra rak'atain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat, wal asra rak'atain, dan salat asar 2 rakaat. Wa baina yadaihi anazah, dalam keadaan di hadapan beliau itu ada semacam tombak. Tayyib, hadis muttafaqun alaih. Ini Bukhari meriwayatkan dari Adam, beliau Abul Hasan Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani rahimahullah, siqatun sabat kasirul hadis. Qala haddatsana Syu'bah ma'ruf ya, terulang-ulang. Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Al-Basri. Tayyib. Qala haddatsana Al-Hakam, beliau Abu Abdullah juga Abu Muhammad Al-Hakam bin Utaibah As-Suwa'i. Cuma ana lupa apakah beliau Kufi atau Basri, tapi yang disebutkan oleh Al-Hafidh adalah As-Suwa'i, entah dari daerah mana itu. Dan beliau ini adalah siqah faqih. Jadi gelarannya itu double dan beliau min sigharit tabi'in. Kenapa?
Iya. Al-Hakim bin Utaibah Kufi ya, tamam. Baik. Tamam. Ayo. Sami'tu Abu Juhaifah. Abu Juhaifah beliau Wahab bin siapa? Disebut nggak di situ? Ana lupa nama bapaknya. Baik. Namanya Wahab. Cuma nama bapaknya ana terlupakan, sahabat radhiyallahu an. Ayo. Mengatakan pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami bil hajirah. Ini baknya adalah yaitu lidzaraf, yaitu apa? Menunjukkan waktu, dzarful zaman, bukan dzarful makan, bukan di suatu tempat di mana, tapi waktu, yaitu di istidadi asyams, tatkala matahari itu sangat panas, sangat terik. Ini hendak sholat zuhur. Fa utiya bi wudu. Kemudian didatangkanlah kepada beliau air wudu. Wudu wazan faul. Alat seperti sahur, alat untuk makan sahur itu, atas sahur. Tayyib. Fatawadda, maka beliau pun berwudu. Ini menunjukkan disyariatkan untuk ta'awun di dalam mendatangkan air, satu sama lain saling membantu. Apalagi ini melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'alan nas, ja'ala min af'ali syuru', yaitu bada'a, mulailah orang-orang ya'khuduna min fadli wudu'ih, mengambil dari sebagian sisa wudu beliau. Sisa wudu itu bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab Darari beliau, mungkin adalah air yang yaitu menempel di badan beliau, di kulit, di tangan. Nah, mereka mengusap, atau yang menetes dari anggota badan beliau, atau mungkin juga air yang tersisa di bejana. Nah, itu semua dikatakan sebagai fadl, yaitu sisa. Dan inilah yang menjadi sisi pendalilan sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah tadi. Al-Hafidz mengatakan ini dalil yang jelas bahwasanya air mustakmal itu suci. Demikian pula madhab Syafi'i mengatakan air mustakmal suci, cuma masalahnya bukan itu. Kalau madhab Hanafi, Abu Hanifah mengatakan air mustakmal najis. Berat itu, entah gimana boleh dikatakan najis itu. Baik. Adapun kalau Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan yaitu tahirun mutahhir, suci dan menyucikan. Adapun kalau Syafi'i mengatakan suci tapi tidak menyucikan. Tapi dalil Syafi'i tidak seberapa kuat. Yang betul adalah pendapat Malik dan Ahmad. Dengan apa? Dalil-dalil yang banyak, karena dia tetap air dan tidak keluar dari istilah air. Adapun sebagian ulama mengatakan, tapi sisa air kan Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain mengatakan bahwasanya dosa itu akan menetes bersama tetesan air yang di wajah, di tangan, di kaki, di kepala. Jadi air yang kalau kita mau pakai air itu lagi di dalamnya ada dosa. Tapi para ulama mengatakan ini sesuatu yang maknawi. Mana kenyataannya dosa itu? Ditengok macam mana sih dosa? Tak ada. Tetap dia itu air. Selama dia namanya air, maka dia masuk kepada dalil Quran was sunnah, berwudu dengan air. Tak ada nampak dosa itu bentuknya coklat atau hitam, baunya busuk ke apa. Tetap air aja. Adapun masalah dosa keluar itu sesuatu yang maknawi. Iya, orang yang dosa itu dosa. Ya, kalau dia berwudu dengan air itu, airnya maka apa? Dia tidak sah sholatnya. Karena apa? Airnya tidak menyucikan, suci tapi tidak menyucikan. Tapi tak ada dalil yang kuat tentang itu. Ya, memang masalahnya. Ya kalau dia akan pakai wudhu yang lain, ya, istilahnya selamat, tapi keyakinan yang terlalu memberatkan seperti itu, dan itu keliru. Bagaimana air yang dipakai sisa sebagai wudhu kemudian jadi najis atau suci tapi tidak boleh menyucikan? Mana dalilnya air dibagi menjadi suci dan tidak menyucikan? Tak ada dalil bahwasanya Nabi melarang menggunakan air yang sudah dipakai oleh orang lain untuk bersuci. Makanya ini, nanti Imam Bukhari mendatangkan sejumlah dalil tentang masalah ini, bahwasanya terbukti Nabi dan para sahabat mereka membiarkan dan biasa memakai sisa air yang dipakai untuk bersuci oleh pihak yang lain. Kalau dalam air tak ada kan, air yang tak malu. Nah, pening dia.
Nah, akhirnya tak sah. Ya ada air, tapi dia memilih tayamum dengan alasan ini air mustakmal. Padahal Nabi tidak mensyaratkan itu. Nabi kalimatnya mutlak. Apa itu? As-saidu thayyib wadu'ul mu'min idza lam yajidil ma' wa in kana apa itu? Asyra sinin. Fa idza wajada ma'an fattaqillah wal yumissahu basyarah. Hadisnya sahih bahwasanya tanah yang bersih itu adalah alat berwudunya mukmin apabila tidak mendapatkan air. Padahal tadi air kan, tetap air tadi itu. Nabi tidak mengatakan air begini, tapi air. Walaupun selama 10 tahun, kemudian jika dia mendapatkan air, Nabi tidak mengatakan air yang begini, tapi yang penting air. Maka hendaknya dia bertakwa pada Allah dan memakai air tadi itu untuk menempel di kulit dia. Nabi tidak mensyaratkan airnya adalah tohirun mutohir, yang penting air. Makanya ini diantara kekeliruan mazhab Syafi'i tentang masalah ini. Cuma tidak separah apa mazhab Hanafiyah yang langsung mengatakan najis. Oh, itu parah sekali. Bagaimana najis sementara tak ada perubahan rasa bau warna dengan najasah. Baik. Kemudian disebutkan di sini fayatamassahu nabi, ini menunjukkan bahwasanya kulit Nabi itu memang diberkahi. Makanya sesuatu yang menempel dengan kulit Nabi itu ada berkahnya. Tapi bolehkah kita kiaskan ke yang selain Nabi? Ya, tak boleh, karena tidak ada dalil tentang itu. Tak disebutkan Abu Bakar dicari berkahnya oleh para sahabat, diambil apa itu bajunya kah, atau digosok-gosok kulitnya, tak ada semacam itu. Tayyib. Fasallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra rakaatain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur 2 rakaat wal asr rakaatain. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Nabi menjamak. Buktinya langsung disebut sekalian di situ dan sekaligus mengqasar. Cuma ini tempatnya di mana tidak disebutkan. Adapun kalau Al-Karmani mengatakan ini menunjukkan boleh dalam situasi sepanas itu, karena apa? Masyaqqah, ada sesuatu yang mungkin menyusahkan kalau nanti sholat terlalu lama di luar rumah, demikian pula nanti asar keluar lagi, ini masyaqqah, maka boleh untuk dijamak dan dikosor. Tapi kemungkinannya masih terlalu besar. Boleh jadi ini Nabi hendak pergi jauh, maka beliau jamak takdim misalkan. Atau boleh jadi ini bukan di Madinah, tidak disebutkan Nabi SAW waktu itu sedang di Madinah, mungkin sedang di tengah safar dan keluar dari kemah misalkan. Tapi intinya entah yang betul yang mana itu beberapa kemungkinan, tapi intinya agama ini dibangun di atas kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Taisir sebenarnya sih pemudahan ya. Kalau kemudian apa yusr, tak masalah. Ya, tatkala situasi sepanas itu, apalagi ditambah safar misalkan, maka diizinkan untuk mengambil keringanan-keringanan seperti tadi. Wa baina yadaihi anazah, dalam keadaan di hadapan beliau itu ada tombak. Anazah ini adalah tongkat yang di ujungnya ada besi yang melengkung, itu anazah, semacam tombak. Baik. Kalau jamak itu boleh kita pakai hadis Ibni Abbas. Boleh. Cuma yang jadi masalah boleh tidak qasar di hadar, itu masalahnya, qasar di kampung. Tapi kalau jamak insya Allah boleh dikatakan hampir semua ulama membolehkan karena dalilnya ada beberapa dalil. Tapi masalah qasar ini yang wallahu a'lam untuk qasar. Kalau jamak enggak masalah. Kenapa? Itu tidak masalah. Kalau jamak tak masalah, cuma yang mengqasar ini yang karena apa? Nanti terkena hadis Aisyah, apa itu? Kanatis sholatu masna falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah zidat zidat fil hadar wa usbitat fis safar. Dulu sholat itu 2-2. Tatkala Nabi hijrah ke Madinah maka ditambah menjadi apa? 2, menjadi 4-4. Dan qasar tadi ditetapkan di dalam safar. Sekarang kalau kita tidak sedang safar, kita di kampung, boleh tidak mengqasar. Ini yang masalah. Kalau jamak memang ada beberapa dalil. Wallahu a'lam. Taib. Nah, di sini ada dalil tentang apa? Disunnahkannya, disyariatkannya memakai sutrah. Alal khilaf, apakah wajib ataukah mustahab. Yang mengatakan wajib ini
lebih selamat. Yang mengatakan sunnah muakkadah, ya memang dalilnya pun kuat juga. Tapi intinya Nabi mencontohkan sholat dengan memakai sutroh di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.